Surah As-Saf. Surah As-Saf. Allah talks about Musa alayhi salam, then He talks about Isa alayhi salam. Which nation was Musa alayhi salam sent to? Bani Israel. Very good. You guys are better than some of the kids I teach. You know, sometimes you get scary answers. You know, I used to teach at a Sunday school, hey, where was the Prophet born? This kid raised it in New Jersey. We got a long way to go. You know. But anyway, Musa alayhi salam spoke to which nation? Bani Israel. Okay. Isa alayhi salam is in the next ayah. Which nation was he sent to? Bani Israel. They were both sent to Bani Israel. Okay. When Allah talks about Musa alayhi salam, He says, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. When Musa said to his nation. When Musa alayhi salam said to his nation. Who is his nation? Bani Israel. And the next ayah says, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ibn Maryam. Ya Bani Israel. And by the way, Musa alayhi salam said, Ya qawmi. Ya qawmi. Anybody know what Ya qawmi means? My people. My people. Lima tu'dunani. Why do you cause me pain? What kind of people are you? But you're my people. Why are you doing this? But when Isa alayhi salam spoke, he did not say Ya qawmi. He said Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Very next ayah. What's strange is, they're both prophets, they're both messengers, they're both talking to the same exact what? Nation. So how come one of them says, Ya qawmi, and the other one in the very next ayah, Allah makes him say what? Ya Bani Israel. You see, in Arabic tradition, to be from a nation, your father has to be from that nation. To be from a nation, who must be from that nation? Your father. If my father is Pakistani and my mother is Bangladeshi, then according to that, I am what? I'm Pakistani, even though my mom's Pakistani too. I'm just saying. Okay? Like my kids, my wife is Indian. My wife's Indian. So, and I'm Pakistani. And there's a confusion in the household. So we decide the kids are Bangladeshi, therefore. And that's what we settled the issue. But anyway, technically, because I am the father, then they will be what? Pakistani. More than anything else, they're confused. But whatever. Yeah, no, and by the way, since I brought this up about Bani Israel, I should tell you recently, I know some of you know, Astaghfirullah al-Azim, la hawla wa la quwwata illa billah. Recently, I made friends with a rabbi. La hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Some of you are getting up right now like, I'm leaving here. So what happened was, I was giving a talk about Ibrahim alayhi salam to non-Muslims. I was talking about the place of Abraham in Islam. And I was giving this talk, and a rabbi, like a proper rabbi, one of those rabbis, was sitting in the first row. And the guy was crying the entire time. The entire time. And he came up to me afterwards, and we started talking, we became good friends. And we spent some time together and discussed things here and there, and we've had some pretty interesting exchange with each other. I told him, look, I want to talk to you about Moses and Abraham. This is why I want to be your friend. I want to talk to you about Musa and Ibrahim alayhi salam, because Allah talks to my master and our Lord in His revelation talks to your people a lot. Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel. So clearly you have some background. And Allah is talking to you based on your background. And I want to understand your perspective. I don't want to talk about you, I want to talk to you. I don't want to judge what you say from books, I want to judge what you say from you. You tell me what you believe about Musa, you tell me what you believe about Ibrahim alayhi salam, and they say the most ridiculous things. They do. We have the most incredible conversations about the prophets. And they are, wallahi, I tell you one thing I learned from that, and we still talk a lot. We call him Ibrahim, they call him Ibrahim, right? And we even have a recitation, Ibrahim, but we're talking about two different people. What we know about Ibrahim alayhi salam, they have no idea. We call him Musa, they call him Mushe, Torat Mushe. But who we call Musa in the Quran, and who they call
wallahi, when you read and when you hear what they say about these same people, you will say, you're not talking about my Musa alayhi salam. You're talking about somebody else. I don't know who you're talking about. That ain't him. You got the wrong address or something. Because we disagree on almost everything. Almost everything. But you know why? When I brought this up, I was talking to you about Surah As-Saf. One messenger says, Ya Qawmi. The other messenger says what? Ya Bani Israel. Why did I bring up the rabbi? Because the rabbis hold the opinion that to be from a nation, your mother should be from that nation. They have that opinion. That's in Judaism, in traditional Judaism, it's a recent development, but they have it. So he says, no, ethnicity does not come from the father, ethnicity comes from the mother. I said, okay, Rabbi, let's have some fun then. Musa alayhi salam ran away from Egypt. He ran to a place called Madian. Madian is Arab. You know that, right, Rabbi? He goes, yes, of course, it's Arab. It's Arab. Okay, and he met a man in Madian, and that man married his daughter to Musa. So Musa married an Arab. You with me, Rabbi? You good? Yeah, Musa married an Arab. Okay. Therefore, all of his children, according to you, are Arabs. So he's just like, I gotta go. Ethnicity comes from who? Father. The father. That's why, Rabbi, you call your people the sons of Israel. You don't call your nation by the name of your mother, you call your nation by the name of your father. All of humanity is called children of who? Adam, not Hawa. We call ourselves Banu Adam, children of Adam. Why? Because our identity comes from who? The father. This is how it started, guys. Last name Adam. That's how it started. And it's been that way since. It's been that way since. Now, coming back to this. To be from a nation, who has to be from that nation? When Musa alayhi salam says, Ya Qawmi, you know what he's saying? You're my people, because my father is from you. Isa alayhi salam in the Quran never says, Ya Qawmi. Never says, Ya Qawmi. He always says what? Ya Bani Israel. And he cannot say Ya Qawmi. Because if he says Ya Qawmi, he would be saying, my father is from you. The technical problem with that is, he doesn't have a father. So he cannot say Ya Qawmi, he can only say Ya Bani Israel. The Quran protects the virgin birth of Jesus better than the Bible. Ya Bani Israel. This is what you call precision beyond human ability. Allah didn't have to write a separate chapter on why we believe that Isa alayhi salam is not, born of or doesn't have a father. He can just make him say Ya Bani Israel, and that's enough. That's enough. And what did I tell you? Identity comes from who? Father. So we say about the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadun ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Right? Okay. We say, for example, Umar ibn al-Khattab. But we say Isa ibn, Allah broke it. Because this time you cannot have another identity. Sorry, there's no father available. There's no father. So you have to say what? Maryam. There is no other man. There is no other person. When you talk about them and you say Ibnu and you say a woman's name. Except who? Isa alayhi salam. Because it's a part of our belief that there's only one parent. There's no other parent, so you have to say Ibn Maryam. And this is an honoring of Maryam salamun alayha, and it's a further validation of the virgin birth. In some renditions of the Bible, the first chapters of the Bible are the lineage of Jesus. Saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Noman Ali Khan dari Pakistan. Beliau mengatakan, Musa diutus kepada bangsa Israel, yaitu Bani Israel. Maka Musa berdakwah kepada bangsa Israel. Maka ketika Allah membicarakan Nabi Musa, Allah berkata, ketika Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Maka saat berkata kepada Bani Israel, Musa mengatakan, Ya Qaumi, yang berarti kaumku, atau orang sebangsa, atau satu keturunan. Beda dengan Nabi Isa
yang di kalangan umat Nasrani disebut Yesus. Ketika Nabi Isa berbicara, Isa tidak mengatakan ya kaumi, melainkan ya Bani Israel. Keduanya berbicara kepada Bani Israel, bangsa yang sama. Namun kenapa yang satu mengatakan ya kaumi dan yang lain mengatakan ya Bani Israel? Dalam tradisi Arab, untuk menjadi bagian dari suatu kaum, yaitu anak keturunan bangsa tertentu, maka ayahnya lah yang harus berasal dari kaum tersebut, bukan ibunya. Ketika Musa mengatakan, ya kaumi, kepada bangsa Israel, karena kalian ini bangsaku, karena ayahku berasal dari kalian. Kira-kira demikian maknanya. Dalam Quran, Isa tidak pernah sekalipun menyebut ya kaumi, tetapi mengatakan ya Bani Israel. Sama saja dengan mengatakan wahai anak keturunan Israel. Jika Isa mengatakan ya kaumi, berarti ayahnya berasal dari kamu. Tetapi karena Isa tidak punya ayah, maka Isa mengatakan ya Bani Israel. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ayah, maka disebutnya Muhammad bin Abdullah. Umar punya ayah, maka disebut Umar bin Khattab. Tetapi Isa karena tidak punya ayah, maka disebut bin Maryam. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Nouman Ali Khan benar dan sama sekali tidak ada kesalahan. Namun saya akan menjelaskan dengan versi Tanakh, yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Adalah kitab suci perjanjian lama berbahasa Ibrani, dan Hafrit Hakadasa, yaitu kitab perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Itulah kitab yang dipakai oleh bangsa Israel Mesianik. Yang pertama, kalau Quran mengatakan Allah berfirman kepada Musa, artinya yang berfirman kepada Musa itu Allah. Dan itu hak umat Islam yang harus kita hargai. Karena Al-Quran sebagai kitab pedoman imannya umat Islam. Nah, kalau kita dengar orang Islam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya dalam nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Menurut Quran, Allah itu nama diri, bukan sebutan. Jadi wajar dan benar jika Ustadz Nouman Ali Khan mengatakan bahwa Allah lah yang berfirman kepada Musa. Namun sebagai umat Nasrani, jika berbicara soal Musa, yang nama aslinya berdasarkan kitab Tanakh adalah Mose, maka kitab Tanakh mengatakan Yahweh berfirman kepada Mose, bukan Allah yang berfirman kepada Mose. Contohnya dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat yang ke-1 berbunyi, Wa yomer Yahweh el Mose bo el Paro, yang artinya berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah kepada Paro atau Fir'aun. Dan dalam kitab Keluaran 6 ayat yang ke-29 berbunyi, Wa yedaber Yahweh el Mose lemor, Ani Yahweh daber el Paro melek Mitzrayim et kal asyer ani dover aleka, yang artinya Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, Akulah Yahweh, katakanlah kepada Paro atau Fir'aun, Raja Mitzrayim atau Mesir, segala yang akan aku firmankan kepadamu. Saya membedakan hal ini karena Allah yang di dalam umat Nasrani dibaca Allah, dalam Islam itu nama diri yang berbicara kepada Musa. Nah, dalam kekristenan seharusnya nama dirinya yang berbicara kepada Mose atau Musa adalah Yahweh, bukan Allah atau Allah. Jadi aneh jika umat Nasrani tetapi memakai nama Allah atau Allah. Memang dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang ke-29
yang tadi sudah saya sebutkan, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan kata Tuhan huruf besar semua, Tuhan. Sehingga bunyinya jadi Tuhan huruf besar semua berfirman kepadanya, Akulah Tuhan huruf besar semua, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, juga nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah dalam huruf besar semua, A-L-L-A-H. Contohnya dalam kitab Kejadian 15 ayat yang kedua berbunyi, Wa yomer Afram Adonai Yahweh mati tenli wa anoki holek ariri uven mesek beiti huda mesek Eliezer. Yang seharusnya berbunyi, Afram berkata, Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik. Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan, Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Dan dalam ayat 8 berbunyi, Wa yomer Adonai Yahweh bama eda ki irasena. Yang seharusnya berbunyi, berfirmanlah Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, kata Abram, Ya Tuhan Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua. Dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Padahal seharusnya Yahweh yang berfirman kepada Abram, bukan A-L-L-A-H, huruf besar semua yang berfirman, atau Allah yang berfirman, di mana di dalam Quran disebut Allah. Selain hal tersebut, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia juga menerjemahkan nama Yahweh menjadi Allah, hanya A-nya saja yang huruf besar. Contohnya di dalam Matius atau Matae pasal 4 ayat yang keempat, di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Wa ya'an wa yomar katuf, kilo al halachem levado yikye ha-adam, ki al kalmotsa pi Yahweh. Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkannya menjadi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hanya A-nya saja yang huruf besar. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia bahkan menerjemahkan nama Yahweh menjadi Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar. Contohnya di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi, Kikol Asyer Yikra Vesem Yahweh Yimalet. Tetapi oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar, akan diselamatkan. Padahal seharusnya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Jadi, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemahkan nama Yahweh menjadi sebutan dan nama diri lain, yaitu Tuhan, T-U-H-A-N dengan huruf besar semua, Allah, A-L-L-A-H dengan huruf besar semua, serta Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Akibatnya, menyebabkan umat Nasrani di Indonesia berpikir bahwa yang berfirman kepada Musa itu namanya Allah. Jadi, jika umat Nasrani di Indonesia tetap ngotot dan tidak bersedia dikoreksi, sebaiknya ikuti imannya Ustadz Noman Alikan yang konsekuen dengan imannya. Ustadz dari intelektual Islam yang bernama Gus Nuril juga tahu kalau Tuhan yang mencipta langit dan bumi versi Nasrani itu Yahweh. Maka sebutannya yang sering kita dengar, Haleluya, itu mengacu kepada Yahweh,
bukan kepada Allah. Coba kita lihat video berikut ini. Mari bersama-sama haleluya. Loh kok berani ngomong haleluya? Lah kenapa enggak? Wong halai itu mari kita. You memuji. Ya itu maknanya Yahweh, Yehova. Yahweh. Jadi mari kita memuji Yahweh. Jadi kalau ibu-ibu puji Tuhan, haleluya, kebalik, haleluya, puji Tuhan, gitu mestinya. Selain daripada itu, juga kita akan memperhatikan makna haleluya dari video ini. Akibat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan haleluya menjadi pujilah Tuhan, maka umat Nasrani, khususnya di Indonesia, banyak yang tidak mengenal Yahweh, bahkan menolaknya. Terbukti banyak gembala yang dipecat karena mengagungkan Yahweh dan mengembalikan Allah kepada pemiliknya. Haleluya tertulis 23 kali, 19 kali di kitab Mazmur, dan 4 kali di kitab Wahyu. Haleluya itu bahasa Ibrani dari kata halelu dan yah. Halelu itu pujilah dan yah itu kependekan dari Yahweh. Jadi haleluya itu pujilah Yahweh. Kalau pujilah Tuhan, seharusnya bukan haleluya, melainkan haleluel, karena L-nya singkatan dari Elohim. Kalau pujilah Allah, itu halelulah atau halelual. Jadi kalau menolak Yahweh, jangan lagi teriak-teriak haleluya. Teriak saja halelulah atau halelual atau haleluel. Kalau tertulis dalam kitab suci haleluya, ya konsekuensinya terima Yahweh. Jika perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, seharusnya tidak ada kata haleluya, melainkan evanete kurios, jika mau berarti pujilah Yahweh, karena kitab berbahasa Yunani sudah menerjemahkan nama Yahweh menjadi kurios, atau evanete theos, jika mau berarti pujilah Tuhan. Yang Al-Quran katakan Allah dalam kitab suci umat Nasrani berbahasa Arab, tertulisnya Yahwah, karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Sebagai bukti, saya minta rekan saya, seorang penerjemah bahasa Arab, untuk membaca kitab Yeremiyahu atau Yeremia pasal yang ke-33, ayat yang kedua, dan kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia Salis wa Salasin al-ayatus saniyah. Bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha yahwahu ismuhu. Keluaran 3 ayat 15 atau Sifrul Khurujis Salis al-ayatus khamisya asyar. Bunyinya, wa qala Allahu aidan li Musa hakaza taqulu li bani Israil Yahwa ilahu abaikum ilahu Ibrahim wa ilahu Ishaq wa ilahu Ya'qub arsalani ilaikum haza ismi ilal abadi wa haza zikri ila daurin fadaur. Yahweh menghendaki namanya dipanggil agar tidak dilupakan manusia. Buktinya dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8 dan Mazmur pasal 105 ayat yang ke-1 berbunyi, Hodula Yahweh kir'u vismu hodiau fa'amim alilotai. Namun, sejak pulang dari pembuangan ke Babel, orang Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi Hashem, yang berarti nama itu, dan Adonai, yang berarti Tuanku, dengan alasan untuk menghormati Yahweh. Hal itu sesuai dengan perintah Talmud dalam kitab Berachot Sotah 38b, Mishnah Sotah pasal 7 ayat yang ke-6, dan Mishnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Terbukti akibat menaati Talmud
umat Yahudi pernah tidak mengenal Yahweh satu generasi. Coba baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Baalah yang mereka sembah. Jadi, jika umat Nasrani tidak memanggil nama Yahweh, berarti lebih taat kepada Talmud yang bukan firman Tuhan dibandingkan dengan perintah firman itu sendiri. Maka bisa disebut sebagai Yudaisme juga. Nah, pertanyaannya adalah, Anda mau lebih taat kepada siapa? Talmud atau firman Tuhan itu sendiri? Sekarang saya akan membahas yang disampaikan oleh Ustadz Noman Ali Khan yang bernama Isa dalam Quran. Dalam kitab suci Nasrani berbahasa Ibrani sebagai pedoman kebenarannya, diperkirakan bernama Yeshua. Kenapa Yeshua tidak memiliki ayah? Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat yang ke-18 berbunyi, Wazot hayeta ledat Yeshua Hamasya kaasyer Miriam imo meorasa hayeta le Yosef terem Yafo Eliha watimatse ki hara hi ki meruah hakodes harata. Yang artinya, dan kelahiran Yeshua Hamasya sebagai berikut. Karena Miriam ibunya yang sudah ditonangkan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Ruach HaKodes atau Roh Kudus, bukan dari percampuran sperma pria dan sel telur perempuan. Jadi, Yeshua itu tidak memiliki karakteristik manusia, di mana kelahiran manusia bisa terjadi karena adanya percampuran spermatozoid pria dengan ovum atau sel telur perempuan. Kitab suci katakan dalam kitab Matius atau Matius 1 ayat yang ke-24 sampai 25 bahwa Yosef setelah bangun dari tidurnya, dia melakukan seperti yang telah malaikat Yahweh perintahkan kepadanya, dan dia menerima istrinya, dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua. Kalau begitu, siapakah Yeshua Hamasya itu? Yang pertama, Yeshua Hamasya itu juru selamat manusia, sesuai dengan pernyataan malaikat Gabriel dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-21 yang berbunyi, Wahi yoledet ben wekarata etsmo Yeshua kihu Yosea et amo makatotehen, yang artinya, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pernyataan malaikat Gabriel ini jelas dan pasti tidak mungkin salah. Jadi pernyataan para ahli teologi yang menyatakan bahwa Yeshua itu bukan penyelamat manusia, jelas merupakan kesalahan besar, karena tidak sesuai dengan pernyataan malaikat Gabriel. Nah, Anda sendiri lebih percaya kepada pesan siapa? Pesan malaikat atau manusia? Yang kedua, Yeshua Hamasya itu Elohim, bukan manusia. Karena tadi sudah dikatakan bahwa tubuhnya tidak ada benih manusia. Jadi hanya wujudnya saja manusia. Maka kitab Pesita, yaitu kitab yang berbahasa Aramaik, dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan, Atilat lekon geir yumana peruka deituhi Maryah Mesiah demadinta de Daud. Yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir ke bumi itu Yahweh dalam wujud manusia. Jika Yeshua Hamasya itu 100% manusia, maka Yeshua tidak bisa menyelamatkan manusia atau sebagai juru selamat manusia.
karena manusia tidak bisa menyelamatkan, sebab bukan Elohim. Kalau Elohim atau Tuhan bisa saja bermanifestasi dalam wujud manusia, namanya juga Tuhan, mau bagaimanapun dan apapun bisa. Oleh karena itulah, maka lebih lanjut dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 mengatakan, Beresit haya hadafar, wahadafar haya et ha Elohim, wahu hadafar haya Elohim. Yang seharusnya berarti pada mulanya atau beresit, ada firman yang hidup atau dafar, haya hadafar. Dan firman yang hidup itu, atau dafar yang ada itu, wahadafar, ada bersama Elohim, haya et ha Elohim. Dan firman yang hidup itu, atau dafar itu, wahu hadafar, adalah Elohim, haya Elohim. Jadi jelas bahwa Yeshua itu dafar atau firman yang hidup, dan firman yang hidup yaitu Yeshua adalah Elohim, bukan manusia biasa. Yang ketiga, Yeshua HaMashiach itu Yahweh Elohim yang berfirman kepada manusia. Yeshua itu Elohim. Di bumi ini dan di alam jagat raya, Elohim itu hanya satu, yaitu Yahweh. Jadi Yeshua itu Yahweh. Maka Yeshua mengatakan dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, Ani waha'af ekhad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Tentu yang dimaksud Bapa tidak lain adalah Yahweh. Itulah sebabnya Yeshua yang diperkirakan dalam Quran bernama Isa itu tidak punya ayah secara biologis. Ada yang mengatakan kalau begitu masih hebat Adam dong, karena Adam tidak berayah dan tidak beribu. Namun harus disadari bahwa Adam walaupun tidak punya ayah dan tidak punya ibu, namun Adam itu ciptaan. Sedangkan Yeshua HaMashiach itu pencipta. Maka di dalam kitab Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 mengatakan, sebab oleh Dia, yaitu Yeshua, segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam sorga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa, atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Maka Adam menyembah dan tidak disembah, sedangkan Yeshua tidak menyembah tetapi disembah, dan memang Yeshua layak untuk disembah sebagai Elohim karena memang Yeshua adalah Elohim itu. Yang keempat, Yeshua itu Yahweh yang bermanifestasi dalam wujud manusia dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti mata uang logam atau koin yang mempunyai dua sisi. Jika dihilangkan satu sisi, maka mata uang logam tersebut tentu tidak laku atau tidak sah jika dipergunakan untuk membeli sesuatu. Itulah sebabnya Yeshua mengatakan dalam kitab Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24, Laken amarti lakem ki tamutu fakatotaikem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakatotaikem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Yahweh tentu saja, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dan di dalam kitab Yohanan pasal 15 ayat yang ke-23 mengatakan, Hasne oti hu senegam et avi, yang mempunyai arti sinergi. Artinya, jika membenci Yeshua, berarti membenci Yahweh. Dan membenci Yahweh berarti membenci Yeshua. Karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara Yeshua dan Yahweh. Tentu dengan Ruach HaKodes. Jadi semuanya itu bukan tiga, melainkan satu adanya.
seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, yang bunyinya, sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Bapa itu Yahweh sebagai sang pencipta, Firman itu Yesua sebagai dafar atau firman yang hidup bagi manusia, dan Ruach HaKodes sebagai pembimbing manusia, yaitu Immanuel, di mana saat ini berarti Elohim yang berdiam di dalam kita untuk membimbing kita. Itu bukan 3, melainkan 1 adanya. Bukan merupakan suatu kebetulan Anda melihat dan mendengar video ini, melainkan karena Tuhan pencipta alam semesta telah memilih Anda seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes atau Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 yang berbunyi, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Memang tidak mudah, karena mungkin Anda akan dibenci teman-teman Anda. Namun itu menggenapi ayat 19 yang berbunyi, sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Maka jangan keraskan hati, terimalah Yesua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, karena jaminan kepastian keselamatan menuju ke sorga milik Bapa Yahweh ada dalam kehidupan Anda. Terima kasih sudah melihat dan mendengar video ini sampai akhir. Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMasiah yang telah menuntun Anda untuk melihat dan mendengar video ini oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus menyertai dan memberkati Anda. Amin.